Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memperjumpakan kita kembali di majelis ini. Semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah kita. InsyaAllah kita bawa sebagai bekal sampai nanti di yaumil akhir. Dan semoga Allah golongkan kita dengan usaha kita, bersungguh-sungguh kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita tentang selamatkan diri kita dari azab Allah. Azab yang tidak ada satupun manusia sanggup untuk menerimanya. Karena azab Allah begitu dahsyat, azab Allah begitu keras. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah sering sekali mengingatkan kita dengan azab-azab, dengan siksa-siksa yang ternyata betapa banyak manusia tidak menghiraukan ayat-ayat seperti ini. Padahal Allah sudah jelaskan tidak ada satupun manusia yang bisa menahan azabnya Allah. Karena tidak ada yang mengazab di yaumil akhir sedahsyat azabnya Allah. Tidak ada yang menyediakan cambukan selain cambuk yang lebih dahsyat dari cambuknya Allah. Maka oleh karena itu kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, selamatkan diri kita dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kita buka sebagai muqaddimah surat 89. Surat 89 kita mulai dari ayat 21 sampai ayat 26. Surat Al-Fajr ayat 21. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Sampai 26. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita di ayat ini. Jangan sampai kita lalai dengan kehidupan yang akan datang gara-gara kehidupan dunia. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan berturut-turut, bertubi-tubi, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Nanti kita akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Saat itu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Rabbmu datang dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu diperlihatkan, didatangkan neraka jahanam.
Yauma yatadzakkarul insan. Maka pada hari itu manusia sadar sesadar-sadarnya atas apa yang pernah diperbuat dulu di dunia. Wa anna lahu dzikra. Tetapi kesadarannya ketika sudah di yaumil mahsyar tidak ada gunanya. Yaqulu, manusia ketika itu hanya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai celaka aku. Coba sekiranya aku dahulu beramal menyebabkan sesuatu kebaikan untuk hidup sekarang ini. Maksudnya orang itu menyesali. Coba seandainya dahulu di dunia saya punya amal, saya punya kebaikan untuk bekal hidup sekarang ini, tapi ini sudah terjadi di yaumil mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26-nya. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka sungguh pada hari itu tidak ada yang bisa mengazab lebih dahsyat dari azabnya Allah. Tidak ada yang mampu mengazab azab yang lebih dahsyat dari azab yang Allah telah sediakan di yaumil akhir. Dan tidak ada yang bisa mengikat ikatan yang lebih dahsyat dari ikatan Allah. Ayat ini ancaman Bapak Ibu jamaah sekalian, agar kita jangan sampai menyia-nyiakan kehidupan kita sekarang, lalu kita seakan-akan bebas, seakan-akan tidak akan ada adab nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya buatkan sebuah ilustrasi untuk kita semua. Kita mengandai-andai, seandainya, ini sekedar sebuah ilustrasi, seandainya kita Bapak Ibu qadarullah baru menikah, belum punya tempat, belum punya rumah, boro-boro beli rumah. Untuk ngontrak rumah saja gaji kita belum cukup. Karena pendapatan kita masih sangat kecil, pas-pasan, hanya untuk makan berdua dengan istri. Tidak ada yang bisa kita tumpangi. Orang tua pun tidak punya rumah. Rumahnya sangat kecil, tidak mampu untuk menampung kita berdua dengan istri kita, suami kita. Lalu pada saat itu kita kebingungan. Apa yang paling kita butuhkan? Ada orang yang bisa memberikan pinjaman rumah. Qadarullah, diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang tiada terduga. Ibu, bapak, didatangi seseorang yang menawarkan pinjaman rumah, tidak pakai bayar, tapi gratis. Bukan rumah kecil, bukan rumah sedang. Rumah cukup besar, rumah yang mewah, halamannya luas, garasinya ada isi mobilnya, ada kebunnya. Plus disediakan mobil, disediakan supir, disediakan pelayan, di rumah semuanya ada. Dapat lagi satu yang paling menyenangkan, gratis semuanya, bahkan biaya hidup setiap bulan sudah dicukupi. Tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 10 tahun, 30 tahun silahkan pakai. Maaf, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini sekedar ilustrasi. Mau? Senang atau senang banget? Oh, subhan. Bukan cuma senang, senang banget. Lagi butuh kok dikasih. Allahu Akbar. Ini tentu bukan orang sembarangan yang memberi pinjam seperti ini. Pasti orang sangat baik hati. Semua dicukupi. Pesannya hanya satu. Tolong jaga rumah ini baik-baik. Jaga seluruh fasilitas yang ada di rumah ini baik-baik. Jaga kendaraan baik-baik. Jaga pekerja di rumah ini baik-baik. Tolong jangan pernah dizolimi. Semua kebutuhan di rumah tangga ini dicukupi. Anda tidak akan kekurangan sedikit pun. Nah, pesan yang kedua adalah harta yang Anda miliki setiap bulan dapat gaji, dapat pendapatan, nggak usah diberikan kepadaku, tapi olah untukmu. Nanti saat 30 tahun habis sewa rumah ini dengan seluruh fasilitasnya, aku berharap engkau sudah memiliki rumah di luar, sudah akan memiliki kebanyakan di luar, untuk bisa lebih nikmat di luar. Camkan pesanku. 1 tahun berlalu, masih nikmat, 29 tahun lagi. 2 tahun berlalu, punya anak 1, punya anak sampai 5 anak di rumah itu. Sampai tahun ke-25 berlalu, tahun ke-29 berlalu, masuk tahun ke-30. Rupanya orang ini terlena. Dia tidak mempersiapkan diri, justru harusnya pendapatannya untuk dipersiapkan membeli rumah baru dan yang lainnya foya-foya di luar. Padahal semua sudah dicukupi. Ini maaf, kalau ada orang seperti ini Bapak Ibu, bodoh atau bodoh sekali? Oh, pakai sekali Pak ya, bodoh sekali. Kenapa? 30 tahun diberi waktu gratis. Anda tinggal mengumpulkan dana Anda sendiri.
malah dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk plesir, dipakai senang-senang. Waktunya habis, dia baru sadar 1 tahun lagi. Dia berpikir keras. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dalam berpikirnya, hawa nafsu masuk lagi kepada dirinya. Masih berfoya-foya sampai bulan terakhir habis. Lalu diusir dari rumah itu. Dia tidak punya apa-apa lagi, menjadi gelandangan. Kira-kira ini menyedihkan atau tidak? Bapak Ibu, ini sebuah ilustrasi yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ilustrasi itu menimpa kita loh. Kita oleh Allah diberi kontrakan gratis, sewa gratis, nggak bayar sedikit pun. Apa itu? Ruh kita diciptakan oleh Allah, lalu tubuh kita diciptakan oleh Allah. Tubuh kita itu dari Allah beserta fasilitasnya. Gratis atau tidak? Allahu Akbar. Allah cuma katakan kepada ruhnya, wahai ruh, silakan Anda kontrak tubuh itu. Tidak diberitai waktunya, tapi selama Anda rawat baik-baik, jaga baik-baik. Fasilitas yang ada di tubuhmu jangan pernah kamu sakiti. Ini milik Allah, ini titipan Allah. Harta yang kamu dapatkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kumpulkan baik-baik untukmu, gunakan baik-baik untukmu, agar nanti setelah kamu habis kontrakan di tubuhmu, kamu bisa punya rumah sendiri, bahkan ngontrak di tempat yang lebih indah. Apa artinya? Saat tubuh kita menjadi hancur di muka bumi, saat ruh kita diambil, kita akan ngontrak nanti di yaumil akhir. Dan kontrakan pun Allah sediakan tubuh, tapi tempatnya telah disediakan oleh masing-masing pengontrak di dunia. Jika kita betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, ingin menjauhkan dari azab Allah, insya Allah nanti kontraknya di tubuh kita di tempat yang indah, surga. Tapi kalau nggak mempersiapkan diri, dia foya-foya di dunia, nggak mempersiapkan di dunia, kemana tempatnya? Na'udzubillah. Kira-kira Bapak Ibu mana yang kita pilih? Lisan kita ngomong, saya pengen ke surga, ingin terhindar dari azab Allah. Silakan buktikan apa yang sudah Anda lakukan di dunia ini. Masalahnya betapa banyak manusia diberi kesempatan, sesungguhnya ketika bertambah usia, makin habis kesempatan Anda untuk mempersiapkan kontrakan di akhirat. Tapi ternyata nggak peduli. Bahkan bertambah usia, sesungguhnya jatah kontrakan makin habis, tapi makin seneng, makin ketawa-ketawa. Ulang tahun gak ditepukin marah, gak dijanjiin marah, gak dirayakan marah. Sesungguhnya Anda ketika itu jatahnya sedang berkurang, harusnya sedih. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Supaya apa? Nanti saat kontrakan kita habis di dunia, Allah akan buatkan kontrakan yang lebih indah, dengan tubuh yang lebih indah, tempat yang lebih indah, semuanya Allah sediakan. Yang penting pesan Allah kepada kita di dunia, kita jalankan. Apa yang terjadi ke dengan manusia? Melalaikan aturan Allah, bukan rahmat Allah yang dicari, bukan surganya Allah yang dikejar, tapi yang dikejar, yang dicari adalah dunia dan bagaimana dia menyongsong adabnya Allah. Na'udzubillah. Ini sering terjadi. Semoga ilustrasi ini kita resapi dalam diri kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang lalai gara-gara urusan dunia kita, gara-gara urusan kesenangan dunia kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mari kita lanjutkan kembali. Kita buka surat 23. Surat 23 ayat yang ke-112 sampai 115. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud?
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada manusia ketika dibangkitkan di yaumil mahsyar. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, wahai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu pernah hidup di dunia? Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Qalu, mereka menjawab, labithna yauman au ba'da yaumin. Kami tinggal di dunia hanya sehari, atau kami hidup di dunia hanya setengah hari. Fas'alil adin, tanyalah sama yang menghitung. Seakan-akan manusia merasa dirinya nggak pernah menghitung umur di dunia. Saya yakin semua yang hadir kalau ditanya umurnya berapa, pasti bisa jawab. Tahun berapa lahir, pasti bisa jawab. Hari apa, bahkan bisa jawab. Artinya berapa tahun kita lamanya di dunia, semua menghitung. Tapi giliran ditanya oleh Allah, seakan-akan dia tidak pernah menghitung. Bahkan ditanya berapa tahun, sehari atau setengah hari, malah dikatakan, coba tanya sama yang menghitung. Qala, Allah kemudian berfirman, illa bithum illa qalilan. Sungguh tidaklah kamu hidup di dunia illa qalil, kecuali sedikit sekali waktunya, sebentar sekali kamu tinggal di dunia. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, apakah yang sebentar ini hendak kita sia-siakan lalu menyongsong azab Allah? Apakah yang sebentar ini kita mau manfaatkan sehingga kita mendapatkan rahmat Allah? Semuanya tergantung kita. Kalau kita ingin menjauhkan diri dari azab Allah, mari kita sama-sama menjauhkan diri. Kalau kita bahkan menantang azab Allah, silakan, Anda boleh berlaku sesuka hati Anda. Maka ketika Allah katakan ini di ayat 115-nya, Allah pertanyakan tentang kita diciptakan oleh Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira, wahai manusia, bahwa kalian diciptakan oleh Allah main-main? Allah ciptakan kalian gak ada tujuan, gak ada maksud, seakan-akan kita boleh berbuat sesuka hati kita? Wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apa kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ayat ini sebuah pertanyaan yang sangat tegas tapi tidak diberi jawaban. Apa maksudnya? Silakan kita jawab masing-masing. Apakah kita hidup di dunia gratis, lalu boleh sesemena-mena, sesuka hati kita, seakan-akan kita akan bebas dari azab Allah? Apakah Allah menciptakan kita itu tidak gratis? Tentu saja yang kedua, tidak gratis. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, untuk ibadah, tunduk kepada aturan Allah setunduk-tunduknya agar terjauh dari azab. Tapi jika tunduk ada baru sekedar gerakan, tunduk sekedar retorika, tunduk dalam hanya ucapan, belum ketundukan yang sempurna, boleh jadi tunduk Anda di dunia main-main dengan Allah, maka pasti azab Allah akan ditimpakan kepadanya. Kita buka surat 22, surat Al-Hajj ayat 19. Surat Al-Hajj ayat 19. Turun terusnya. Inilah dua golongan atau begini mukmin saja dan barangkali kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Bapak Ibu, kita coba periksa ayat ini dari ayat 18. Sebab tadi di ayat yang ke-19 seakan-akan dua golongan itu kafir dan muslim, non-muslim dan muslim. Sebetulnya bukan hanya untuk kafir saja. Orang muslim pun bisa jadi ingkar kepada Allah. Kita lihat dari ayat 18. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan, atau apakah kamu tidak melihat, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, bahwasanya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sujud semua kepada Allah. Asyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, waddawabu, binatang-binatang yang melata, yang bergerak dari yang kecil sampai yang paling besar, wa katsirum minan nas, dan banyak di antara manusia. Pertanyaan saya, manusia yang sujud
Itu kira-kira Islam atau kafir? Manusia yang sujud Islam atau kafir? Orang kafir mau nggak sujud? Mengakui Allah aja nggak mau. Jadi yang sedang dibicarakan Allah kira-kira siapa ini? Islam, yang sudah mengucapkan syahadat. Bukan non-muslim, bukan kafir non-muslim, bukan. Semua sujud. Manusia sujud, matahari sujud, semua sujud. Matahari selalu tunduk kepada Allah. Sujudnya sempurna, bulan sempurna, bintang sempurna, gunung sempurna. Tidak pernah akan meletus gunung kalau belum disuruh Allah. Kalau manusia kadang bagaimana? Sujud sih sujud dalam sholat, tapi yang disuruh kadang masih dilalaikan, giliran yang dilarang, berarti dia baru sujud secara gerakan. Apa yang Allah katakan di ujung ayatnya? Wa katsirun haqqa 'alaihil 'adzab. Di antara banyak manusia yang sujud, pasti hak 'alaihil 'adzab, pantas atasnya untuk mendapatkan siksa. Bayangkan Pak, sujud tapi pantas dapat azab. Lalu gimana yang nggak sujud? Yang sujud saja pantas dapat azab. Kenapa ada orang sujud dapat azab? Sujudnya baru gerakan, belum pada ketundukan secara keseluruhan. Kalau disuruh Allah, dia pilih-pilih. Padahal orang yang beriman, kalau diperintah, sami'na wa ata'na. Tapi sebagian orang aku beriman, kalau ringan dia jalankan, kalau berat dia tinggalkan. Bahkan hukum Allah, ayat Allah terkadang berani dilecehkan. Inilah orang yang baru sujud gerakan, tapi tidak dalam ketundukan. Maka kata Allah, pantas mereka dapat siksa. Kalau orang dipuji manusia di dunia, tapi akan disiksa oleh Allah, kira-kira orang ini mulia atau orang ini hina? Walaupun mulia di sisi manusia, tapi dihinakan oleh Allah. Di ujung ayatnya Allah firmankan, wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka siapakah yang bisa memuliakan? Tidak, mulia manusia yang menilai adalah Allah. Maka sungguh wallahu yaf'alu ma yasha. Allah akan berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Yang dikehendaki mulia pasti mulia, yang dikehendaki diazab pasti diazab, tapi bukan semata-mata Allah ini berbuat seperti itu, kecuali akibat perbuatan hamba itu sendiri. Maka di ayat 19 ya, mari kita simak ayat 19. Hadzani khasman. Inilah dua golongan yang berselisih. Inilah dua golongan yang bertengkar. Dua golongan yang dimaksud adalah bisa jadi sama-sama Islam, sama-sama mengakui Allah, sama-sama kitabnya Al-Quran, tapi berselisih tentang ketetapan Allah. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ada orang Islam bela orang kafir? Ada orang Islam tapi ayat Allah malah diplesetin? Nah, inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Boleh jadi seperti itu. Hadzani khasman. Ini dua golongan yang bertengkar, yang berselisih. Siapa yang dipertengkarkan? Siapa yang diperselisihkan? Ikhtasamu fi rabbihim. Mereka mempertentangkan Rabbnya. Allah dipertentangkan Pak. Ayat Allah dipertentangkan, didebatkan. Padahal jelas sudah maknanya. Tidak ada ulama-ulama yang menentang tentang ayat itu. Tapi sebagian golongan karena untuk kepentingan dunia, dia cari caranya gimana supaya ayat ini seakan-akan bukan seperti itu maknanya. Allah Maha tahu. Mereka mempertentangkan tentang Rabb mereka. Maka apa yang terjadi nanti kata Allah? Falladzina kafaru. Maka khusus orang-orang yang mengingkari Allah, walaupun dia menyatakan golongan Islam, tapi ingkar kepada aturan Allah, ayat Allah, hukum Allah, syariat Allah. Qutti'at lahum siyabum min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihim hamim. Kelak Allah akan buatkan baginya pakaian dari api neraka dan disiram di atas kepalanya dengan air yang sangat panas. Bayangkan Pak, pernah Bapak Ibu lihat desain pakaian dari api? Ada? Belum pernah Pak ya? Tapi ada apa enggak Pak? Nanti di yaumil akhir. Orang-orang yang sedang menentang Allah, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan desain pakaian dari api neraka. Tapi tidak Allah pakaikan di dunia, kelak di yaumil akhir. Berarti dia menentang azab Allah. Padahal diperintah, jauhkan diri Anda dari azab Allah. Tapi mengapa mendekatkan diri kepada azab? Hubbud dunya. Terlalu cinta dengan dunia. Sehingga hukum Allah dinomorduakan. Seakan-akan otaknya lebih hebat dari apa yang telah Allah sampaikan. Nanti dia akan dipakaikan api, pakaian dari api neraka, ditambah apa?
disiram siraman yang panas di atas kepala. Yang begitu disiram, apa yang terjadi di ayat ke-20 tadi dikatakan? Yusharu bihi, dengan siraman itu, fi butunihim wal julud, berantakan, hancur seluruh isi perut dan tubuh. Bayangkan Pak, satu siraman di atas kepala, isi perutnya hancur berantakan, kulitnya, tubuhnya hancur berantakan. Allahu Akbar. Nggak berhenti sampai sana. Di ayat 21 disiapkan apa? Cambuk dari besi. Adakah manusia yang sanggup dicambuk dari besi? Kita dicambuk pakai rotan sudah seperti apa? Ini dari besi. Jangan dikira besi yang mulus, besi yang ujung-ujungnya bergerigi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka akankah mereka bisa meloloskan diri dari azabnya Allah? Di ayat 22 dikatakan, silakan Bu baca ayat ke-22-nya. Setiap kali mereka keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah asap yang membakar itu. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha fadzuku azabal hari. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka. Kenapa? Min ghammin, karena azab yang begitu berat, karena siksa yang begitu dahsyat, yang tidak ada yang mampu memberikan siksa selain Allah. Yang begitu beratnya, ingin keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalam, dikembalikan lagi ke dalam neraka, sampai Allah katakan, rasakan siksa yang membakar. Siapakah orang-orang yang mendapat azab ini? Boleh jadi orang Islam Pak, akan tetapi Islamnya hanya sekedar di lisan, akidahnya bermain-main, lisan di mulut, pernyataan, tapi hati belum tentu Islam, hati belum tentu iman. Bahkan dia berbuat sesuka hatinya, menentang aturan-aturan Allah. Maka mereka pasti akan merasakan itu. Penyebabnya adalah ketika terlalu cinta dengan kesenangan dan kehidupan dunia. Sehingga kehidupan dunia dia jual untuk mendapatkan kesenangan semata-mata. Kehidupan akhirat yang panjang dia tidak pernah pedulikan lagi. Al-Baqarah 174 dan 175. Satu 174 dan 175. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitab, yaitu kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah telah turunkan, disembunyikan lalu untuk apa? Kepentingan pribadi, mendebatkan kehidupan dunia, menjual liyastaru bihi samanan qalila. Ayat-ayat Allah seakan-akan bukan itu maknanya, gara-gara dijual untuk mendapatkan harga yang sedikit, yaitu dunia. Quran dijual untuk kepentingan dunia, akhirat ditiadakan seakan-akan gara-gara cintanya dengan dunia. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Maka orang yang seperti itu apa jaminannya dari Allah? Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka orang-orang yang tidak akan memakan sepenuh perutnya kecuali yang dimakan adalah api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka tidak akan disapa Allah, tidak akan ditegur Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah.
Walahum adzabun alim. Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Artinya tidak mungkin akan dapat syafaat langsung masuk ke dalam surga melalui pencucian dosanya di dalam neraka. Dan mereka mendapat azab yang sangat pedih. Apa yang menjadi alasan kok mereka mau menerima azab yang pedih, bahkan menantang azab yang pedih? Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Yaitu mereka orang-orang yang menukar petunjuk dengan kesesatan. Harusnya dicari petunjuk, malah mencari sesat. Diberi petunjuk, malah dia inginnya sesat. Wal adzaba bil maghfirah. Ampunan yang harusnya dicari oleh kita untuk kepada Allah supaya mendapat ampunan Allah, ternyata siksanya Allah yang kita dapatkan. Justru yang kita tentang. Adzab bil maghfirah, ampunan harusnya kita ambil untuk supaya menghindarkan azab, tapi ditukar ampunan itu dengan azab, seakan-akan dirinya bebas. Maka sungguh, fama asbarahum 'alan nar, alangkah berani mereka menentang neraka. Sungguh alangkah nekatnya orang-orang yang di dunia merasa dirinya hebat, merasa dirinya cukup, lalu seakan-akan akan terbebas dari azab Allah. Mungkinkah Allah akan biarkan mereka terbebas dari azabnya? Tidak, demi Allah. Kita lihat kembali surat Al-Haqqah. Kita akan perlihatkan dulu beberapa ayat ancaman Allah tentang azab. Sesuai dengan tema kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari azab Allah, karena sungguh azab Allah begitu dahsyat. Surat 69 dari ayat 27. Surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 27. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. 28. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. 29. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Teruskan Pak, 2 ayat lagi Bu. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Ya, silakan teruskan 2 ayat lagi Bu. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah. Jadi bisa jadi orang Islam seperti ini loh Pak Bu. Kalau mengabaikan perbuatan dosa di dunia, seakan-akan aman dari siksa Allah, seakan-akan aman dari azab Allah. Kenapa Allah ingatkan kepada kita dengan ayat-ayat yang begitu dahsyat? Agar jangan sampai kita sebagai orang yang telah mengakui Allah sebagai Rabb kita, lalu kita seakan-akan aman dari siksa Allah. Sebab banyak orang Islam cuman pasrah, yang penting gua sholat dan puasa. Udah seakan-akan cukup dengan 2 itu. Belum cukup. Rasul sudah dijamin masuk surga, beliau gak hanya sekedar yang penting salat dan puasa. Inilah terkadang kita yang begitu meremehkan kehidupan akhirat, dijual untuk sekedar kesenangan dunia yang sesaat tadi. Allah katakan di ayat ini, ya laitaha kanatil qadiyah. Surat 69 tadi Al-Haqqah dari ayat 27. Aduhai celaka, kematian itulah yang telah menyudahi segala-galanya. Coba Bapak Ibu, kita lihat. Ada orang punya kekayaan triliun-triliun dolar. Hotel bintang 5-nya 5. Punya pesawat pribadi, pesawat jet. Punya segalanya punya. Mati mau dibawa kemana? Tapi tetap manusia serakah, rakus, ingin dapat. Saat mati apa kata Allah? Kanatil qadiyah. Gak akan ada gunanya. Kematian menyudahi segala-galanya. Apa yang terjadi? Ma aghna anni maliya. Hartaku tidak ada lagi gunanya bagiku.
halaka anni sultaniyah, kekuasaanku, kedudukanku lenyap dari sisiku. Tapi anehnya banyak umat Islam ngejar-ngejar kedudukan, rangkap jabatan. Na'udzubillah. Ini terjadi ma'asyiral muslimin wal muslimat. Selenyap, tidak akan ada yang dibawa. Orang-orang yang durhaka di dunia, yang hanya mengejar dunia, Allah katakan di ayat lanjutannya, khuduhu faghullu, tangkaplah orang itu, ikat tangan itu di lehernya, fasluku summal jahimu salluh, diikat tangan itu di lehernya, dilempar ke neraka jahim. Summa fiha silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian sampai di neraka jahim, diikat tubuhnya dengan rantai ikatan dari jahanam, yang panjang ikatannya itu berapa tadi? 70 hasta. Allah katakan tadi di surat Al-Fajr, fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wala yusiku wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengikat sedahsyat ikatannya Allah. 70 hasta dengan rantai dari neraka. Pas. Allahu Akbar. Kenapa sampai seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguh di dunia, sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan orang-orang muslim, bukan. Muslim, tapi belum tentu beriman kepada Allah yang Maha Agung. Maka, apa yang terjadi ketika itu? Pada saat punya harta banyak di dunia, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dia pelit, dia tidak mau memberi makanan kepada orang miskin, tidak mau berbagi kepada orang miskin. Bapak Ibu, barangkali saya yakin di antara yang hadir kita lihat penderitaan saudara-saudara kita. Bukan hanya kekurangan makanan, tapi ditindas, dizolimi, disakiti. Allah Akbar, semoga mereka syahid, semoga mereka telah gugur di jalan Allah, dan mereka insya Allah akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tapi mari kita sama-sama peduli, minimal kita doakan mereka setiap kita selesai sholat. Kita doakan pula agar mereka diberi kekuatan, dan kalau punya materi sebagian, mari kita sisihkan untuk membantu mereka. Karena sungguh ketika ada saudara sakit, biasanya pasti kita akan merasa sakit sebagai orang muslim. Contoh dalam tubuh, kata Rasulullah, tubuh semusim dengan musim itu bagaikan saudara. Apabila ada yang sakit, maka akan merasa, coba Pak, gampang sederhana, sakit gigi saja. Sakit gigi, yang sakit cuman gigi loh. Yang ikut berpartisipasi siapa? Nih, otaknya ikut berpikir, aduh gimana caranya sembuh. Mata ikut bantu, nggak bisa tidur semalaman. Padahal yang sakit gigi, matanya ikut bantu, dia tidak tidur. Bahkan kakinya melangkah ke dokter untuk mencari obat. Tangannya berbuat, merogohkan kantong, saku isi kantongnya untuk bisa sembuh. Artinya apa? Tubuh ini bagaikan satu kesatuan. Umat Islam seperti itu. Ada yang sakit, mari kita bantu semampu kita. Agar apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan nanti pada saat manusia berbuat seperti itu di dunia, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Pada hari ini bagi mereka tidak punya ada lagi teman setia. Kalau di dunia teman setia gampang enggak Bapak Ibu? Punya duit banyak teman setia, nempel. Kenapa? Duit, kedudukan, pangkat, jabatan. Tapi teman sejati, dia adalah sahabat yang peduli dengan dirinya agar sama-sama masuk ke dalam surga, terhindar dari azab neraka. Wala yahuddu ala ta'am, dan tidak ada makanan illa min ghislin, kecuali darah dan nanah. Na'udzubillah. La ya'kuluha illa al-khati'un. Tidak ada yang memakan darah dan nanah di neraka kecuali orang-orang yang khati'un, orang yang berdosa. Allah tidak menggunakan kata-kata illal kafirun, orang kafir, tidak. Karena banyak orang Islam tapi memiliki dosa. Dosa itulah yang menyebabkan murkanya Allah. Oleh karena itu, siapa yang ingin terhindar dari azabnya Allah yang seperti itu, yang begitu dahsyatnya, mari, jangan sampai lalaikan Allah. Jangan sampai remehkan aturan Allah. Dan siapa yang Allah perintahkan untuk menghindarkan diri dari azab itu? Diri, keluarga, itu yang terbaik. Surat 66 ayat ke-6. Surat 66 ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras.
yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari azab neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, yang penjaganya adalah para malaikat yang keras, yang kasar, yang bengis, yang tidak pernah mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka senantiasa menjalankan, mengerjakan perintah oleh Allah, apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tidak ada yang durhaka. Maknanya, adakah kemungkinan seseorang bisa terbebas dari neraka gara-gara menyogok malaikat penjaga neraka? Di dunia masih bisa enggak, Pak? Masih bisa. Tapi penjaganya galak-galak loh, Pak. Oh, bisa. Kenapa kok masih bisa galak, bisa dikalahkan? Masih perlu, Pak. Walaupun sudah punya, Pak, ya, tapi masih perlu. Itulah. Apakah malaikat butuh itu? Yaf'aluna ma yu'marun. Pada saat turun surat 26 ayat 214, kita lihat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kala itu. Tentu saja ketika kita membaca ayat ini berarti untuk kita semua. Apa perintahnya? Ayatnya sangat pendek. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Yang paling baik kita beri peringatkan selain diri kita siapa, Bapak Ibu? Kerabat terdekat, keluarga kita. Bagi suami tentu sebagai qawam, istri, anak-anak, keluarga terdekat. Artinya yang terbaik adalah jaga diri dan keluarga dari api neraka. Saat turun surat 26 ayat yang ke-6, ayat yang ke-214, Rasulullah naik ke atas bukit di Mekah yang cukup tinggi. Lalu Rasulullah kumpulkan saudara-saudara, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat. Ada kelompok khusus, ada kelompok umum. Kelompok khusus adalah kerabat yang paling dekat dengan Rasul. Kelompok umum adalah keluarga dari nenek moyang Rasul. Beliau panggil satu persatu. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu wa anfusakum minan nar. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, pelihara dirimu, jaga dirimu dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, angkidu wa anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, pelihara dirimu, jaga dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdusyam, ya Bani Abdumanaf, ya Bani Hashim, angkidu wa anfusakum minan nar. Satu persatu kelompok nenek moyangnya dipanggil. Pelihara dirimu, jaga dirimu dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, angkidu wa anfusakum minan nar. Wahai keluarga Bani Abdul Muttalib, jaga dirimu, pelihara dirimu dari api neraka. Yang paling terakhir beliau panggil putri beliau, Fatimah. Ya Fatimatu bintu Muhammad, angkidhi wa anfusaki minan nar. Pelihara dirimu nak, jaga dirimu dari api neraka. Wallahi, demi Allah, inni la amliku nafsun syai'an minallah. Aku tidak mampu menjaga kamu dari siksa Allah sedikit pun. Ini Rasulullah, Bapak Ibu. Beliau tidak bisa menjaga putrinya yang paling dicintai terhindar dari azab Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Sayangnya banyak umat Islam sekarang enak ngomongnya. Yang penting kita sholat, ntar dapat syafaat. Cukup dengan itu? Tidak, demi Allah. Rasul sampai demikian berkata kepada putrinya, angkidhi wa anfusaki minan nar. Jaga dirimu wahai nak, pelihara dirimu dari api neraka. Aku bapakmu Rasul, gak mampu membela dirimu sedikit pun di yaumil akhir. Artinya, ketika kita ingin terbebas dari api neraka, berarti usaha masing-masing. Hadis-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwa saat itu kemudian Rasulullah mengancam, jangan sampai lalai bahwa masuk surga bukan bersama-sama karena dibantu,
tapi masuk surga adalah karena usaha masing-masing. Maka ketika Allah turunkan ayat ini, Rasulullah menyampaikan, mari Bapak Ibu, kita sampaikan wabil khusus kepada diri dan keluarga dekat kita, kerabat dekat kita, mari hindarkan diri kita dari api neraka. Karena nanti di yaumil akhir tidak ada tolong menolong, putus hubungan kekerabatan. Surat 26, mari kita ke surat 23, surat Al-Mu'minun dari ayat 101. Surat 23 dari ayat 101 sampai 124, sampai 104. Sampai 104. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Na'udzubillah. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek. Bukan cuma jelek ya Bapak Ibu, ya hancur itu. Allahu Akbar. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Maka apabila sangkakala telah ditiup, maka pada hari itu manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar. Hari itu tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada pertalian nasab. Bahkan pada hari itu mereka tidak saling bertegur sapa. Afan Bapak Ibu, keluarga gak saling tegur sapa. Marah gak kalau di dunia? Tapi di yaumil akhir, betul-betul mereka tidak saling bertanya. Mereka akan menghadapi hisab sendiri-sendiri, amalnya masing-masing. Maka faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, dia akan dapat ridhoi. Mereka apa? Faulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinu, sebaliknya siapa yang timbangan keburukan yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, mereka akan ditempatkan oleh Allah kekal di dalam neraka. Sampai kapan? Sampai Allah kehendaki mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka. Jika punya iman, sungguh talfahu wujuhahumun nar, mereka akan dibenamkan di dalam api neraka, wahum fiha kalihun, dan mereka di neraka dalam keadaan cacat, dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan terazab, dalam keadaan bertubi-tubi dikenakan azab oleh Allah. Yang kita sudah lihatkan tadi, azabnya salah satunya disiram air panas di atas saja, isi perutnya hancur luluh berantakan, kemudian seluruh tubuhnya hancur luluh. Apakah ada kematian? Tidak. Allah takdirkan tidak pernah ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal selamanya di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk surga, kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Tidak pernah ada kematian, karena Allah sudah hilang namanya kematian. Hidup dalam kesengsaraan atau hidup dalam kenikmatan tergantung kita di dunia. Mampukah kita menghindarkan diri dari azab Allah? Jika kita ingin menghindarkan diri dari azab Allah, mari hindarkan diri semampu mungkin. Mari kita hindarkan diri sebisa mungkin, karena sungguh Allah sangat keras siksaannya, Allah sangat berat azabnya, dan tidak akan ada tolong menolong sebagaimana ayat tadi. Lalu kita lihat lagi ayat yang lain, surat 80 dari ayat 33. Surat 80 dari ayat 33. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya
dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ibu, Bapak, adakah tolong menolong di yaumil akhir? Fa'idha ja'atis sokhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiup, manusia dibangkitkan di yaumil mahsyar, maka pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari istrinya, lari dari bapak dan ibunya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tiap-tiap manusia pada saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Orang-orang beriman yang wajahnya tersenyum bahagia, cemerlang bagaikan silan bulan purnama. Yang wajahnya tersenyum bahagia, putih cemerlang di hadapan Rabb-Nya. Ada kelompok yang kedua, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara. Wajah-wajah yang hitam, yang legam, yang tertutup debu dan tertutup kegelapan. Siapa mereka itu? Ulaika humul kafaratul fajara. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kita tinggal lihat nanti, mau yang mana? Yang wajahnya tersenyum bahagia, tertawa bahagia, tertawa dengan ceria? Silahkan. Di sini kita saatnya mengumpulkan bekal untuk kita bisa meraih ridha Allah. Tapi Anda tidak mengumpulkan di dunia, pasti akan terjadi sebaliknya. Dan demi Allah, diulang lagi oleh Allah dalam ayat yang lain, bahwa orang tua nggak bisa menolong anak sedikit pun, anak pun demikian. Surat 31, surat Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian. Wahsyau yauman la yajzi walidun an waladi. Takutlah kalian semua akan ada nanti suatu hari di mana pada hari itu orang tua nggak bisa nolong anaknya. Wala mauludin huwa jazin an walidihi syai'a. Anak-anak pun tidak bisa menolong orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguh ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Jika tidak ada tolong-menolong, tidak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian terperdaya, tertipu oleh setan yang senantiasa menipu kamu, memperdayakan kamu sehingga kamu melupakan Allah. Itulah terperdaya, itulah perdaya, yaitu asyaitan la'natullah. Maka sungguh manusia selalu menarik adabnya Allah, mendekati adabnya Allah, sesungguhnya akibat ajakan setan. Coba lihat, banyaknya manusia melalaikan ibadah, wabil khusus ibadah rutin, sholat. Apa penyebab utamanya? Pasti hubud dunia, urusan dunia. Dan siapa yang mengganggu mereka ketika mau ibadah itu? Lebih tertarik dengan dunia, asyaitan. Sibuk sedikit, sholat ditinggal. Lagi sibuk rapat bisnis, sholat ditinggal. Dagangan rame, sholat ditinggal. Bahkan bukan curan urusan itu, urusan untuk canda gurau, senda gurau, main-main, sholat ditinggal. Dikiranya meninggalkan sholat itu aman. Demi Allah Bapak Ibu, siapa yang melalaikan, jangankan meninggalkan, melalaikan sholat, mereka akan dijerumuskan oleh Allah di dalam neraka. Bahkan Allah sediakan neraka khusus dengan azabnya untuk orang-orang yang melalaikan sholat. Neraka Sakor namanya. Kita lihat surat 74. Surat 74. Dari ayat 38 sampai ayat 43.
30 surat 74 ayat 38 sampai 43. Setiap Al-Muddathir. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami... Baik, cukup. Allah gambarkan tentang orang Islam. Ada golongan kanan yang masuk ke dalam surga, ada golongan kiri yang masuk ke dalam neraka. Disebut di situ neraka Sakar. Allah berfirman, kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas usahanya masing-masing. Illa ashabil yamin, kecuali golongan kanan, fi jannat, mereka akan berada di dalam taman-taman surga, yatasaalun, bahkan mereka saling bertanya. Pada saat ada di dalam jannati wa uyun, di dalam surga dengan mata air dalam surga, lalu mereka yatasaaluna anil mujrimin, saling bertanya dan bertanya kepada penduduk neraka yang berdosa. Pertanyaannya adalah, masalakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu berada di dalam neraka Sakar? Kamu sama-sama Islam bersama kami. Kenapa kamu ada di dalam neraka Sakar? Orang yang di neraka Sakar menjawab apa? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Bukan mengerjakan sholat, tapi bukan termasuk orang yang sholat. Maaf. Bisa jadi ada orang sholat tapi dianggap nggak sholat. Betul atau tidak? Apa penyebabnya? Sholat tapi dianggap nggak sholat. Lalai sholatnya, tidak khusus sholatnya, tidak tumanunah sholatnya. Sholatnya nggak memenuhi kriteria. Dalam sebuah hadis Al-Jamaah riwayat 7 As-Sab'ah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah, menggambarkan pada suatu ketika Rasulullah dakhala ilal masjid, masuk ke dalam masjid. Fadakhala ar-rajul, lalu masuk pula seorang laki-laki. Fasallu, lalu laki-laki itu salat. Setelah selesai salat, diperhatikan oleh Rasulullah, laki-laki tadi datang menemui Rasul, lalu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul menjawab, wa alaikassalam. Lalu apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah kembali sholatmu, sesungguhnya kamu belum sudah sholat, dikatakan belum. Maka apa yang terjadi kemudian? Faraja'a rajul fasallu kama kana sallu. Kembali lagi laki-laki tersebut mengulangi sholatnya seperti sholat yang pertama. Lalu ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallim, datang lagi kepada Rasulullah sambil mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa alaikassalam. Dijawab lagi oleh Rasul. 2 kali Rasul mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi kembali salatmu, kamu belum salat. 2 kali salat dikatakan belum. Sampai 3 kali laki-laki itu salat, tetap Rasul katakan, kamu belum salat. Maka laki-laki tersebut mengatakan, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan hak ya Rasulullah, aku belum tahu cara sholat yang benar, yang baik. Itulah sholat yang aku ketahui. Fa'alimni, ajarkan kepadaku. Maka Rasul mengatakan, idza kumta ila shalah fa'asbighil wudu. Jika kamu mau sholat, sempurnakan wudu. Rusaknya sholat diawali dari rusaknya wudu. Coba kita lihat betapa banyak orang wudu asal-asalan. Lihat anak-anak kita kalau wudu. Jangan sampai kita seperti itu. Nanti kenapa? Karena kalau wudunya rusak, sholatnya dianggap, karena syarat-syaratnya sholat, rukun sholat itu wudu pertama. Gak boleh ditinggalkan. Dan syarat sahnya wudu adalah asbighil wudu, sempurna wudu. Setelah itu summastaqbilal kiblah, kemudian berdirilah menghadap kiblah, fakabbir, lalu takbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu baca apa yang sudah kamu paham, yang kamu sudah mengerti di dalam Al-Qur'an. Artinya baca Qur'an yang kita pahami, dan saat membaca itu kita paham sehingga kita bisa masuk ke dalam hati. Akal kita memahami, hati kita meyakini.
Lalu Rasul perintahkan, tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah kamu sampai sempurna kamu tumakninah dalam rukuk. Summarfa hatta tatma'inna ta'dilan. Kemudian bangkitlah kamu berdiri sampai sempurna i'tidalmu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai tumakninah sempurna kamu dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah kamu sampai sempurna tumakninah dalam duduk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sempurna sujudmu, tumakninah sujudmu. Summaf'al dzalika fi kulli salati wa kulliha. Kemudian kerjakanlah setiap salatmu itu seperti itu. Di mana rusak salat ini? Enggak tumakninah. Betapa banyak umat Islam salat. Yang penting gugur kewajiban, yang penting gua salat. Subhanallah. Ini yang terjadi. Maka orang-orang salat ini dianggap salat atau tidak? Tidak. Bahkan Allah memberikan celaan kepada orang-orang yang sholatnya seperti itu. Yang hatinya tidak ikhlas karena Allah. Dan tata caranya sekedar yang penting saya sholat. Berarti sholatnya dia main-main dengan Allah. Maka akankah mereka mendapatkan ampunan? Mereka mendapatkan pahala sholat? Sebaliknya mereka mendapatkan azab. Ini ciri orang yang tidak benar dalam sholatnya. Maka tidak mungkin setiap orang sholat harusnya masuk surga. Tadi adab. Kenapa? Sujudnya baru gerakan. Coba Bapak Ibu, orang sujud, mau sujud bergerak pasti mengucapkan Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit ke berdiri, Allahu Akbar. Yang paling banyak di dalam ucapan perpindahan gerakan, takbir. Kecuali Sami Allahu liman hamidah. Menyucikan Allah, memuji Allah. Harusnya ketika orang takbir di dalam sholat, berarti mengagungkan Allah. Dirinya kecil apa besar? Kenapa di luar sholat dia besarkan kedudukan? Dia besarkan pangkat, jabatan, harga diri, nama baik. Kenapa ketika sholat dia mengungkapkan tasbih, menyucikan Allah, tahmid, memuji nama Allah. Di luar sholat dia gila pujian, dia kotor kepada orang. Dia kotor tapi nggak merasa dirinya kotor, bahkan merasa dirinya suci. Hanya bisa menyalahkan orang. Tidak mau mendapatkan, bahkan inginnya dipuji oleh orang. Sulit untuk memuji orang. Orang ini sholat tapi sesungguhnya lam naku minal musallin. Inilah golongan orang-orang munafik. Maka kan Allah turunkan surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Artinya apa? Salat baru gerakan tapi Anda belum salat. Itulah termasuk golongan orang munafik. Silakan Bapak Ibu lihat surat 4 An-Nisa ayat 142. Surat 4, 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Na'udzubillah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sungguh orang munafik itu hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah akan jadikan mereka tertipu oleh diri-diri mereka sendiri. Maksudnya mereka sesungguhnya sedang menipu diri, walaupun seakan-akan sedang menipu Allah. Yang penting gue udah salat kapan? Barusan, kok cepet? Yang penting salat. Kok kayak gitu sholatnya? Daripada dia nggak sholat, saya mah masih mending sholat. Subhanallah. Kan banyak orang berargumen seperti itu, Pak. Allahu Akbar. Ini Allah saja ditipu loh, Pak. Maka dikatakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu apabila berdiri dalam sholat malas. Dilalaikan, waktunya diulur-ulur, ditunda-tunda, buru-buru, cepet-cepet. Yura'unan nas, bahkan terkadang dia khusyuk, dia baik tapi ingin dipuji manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Maka sungguh mereka itu tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit, apalagi di luar salat. Berarti orang ini salat atau tidak? Salat secara gerakan, sujud tapi pantas dapat azab. Seperti di surat tadi Al-Hajj ayat 18. Sujud banyak yang sujud tapi pasti dapat azab. Karena dia sujud, dia sholat
belum memenuhi kriteria yang Allah tetapkan, belum sesuai dengan kehendak Allah. Salat mereka adalah cuman main-main, kata Allah. Silakan lihat surat 8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat ke-35. Ya, ayat 35, surat 8 ayat 35. Mereka duduk di atas diban 8 ayat 35. Al-Anfal surat 8 ayat 35. 35. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi sholat tapi dianggap kufur oleh Allah. Wa ma kana salatuhum 'indal bait. Dan tidaklah sholat mereka di sekitar bait, maksudnya bait itu Baitullah, rumah Allah, baik itu di Ka'bah, di Mekah, dimanapun, itu diibaratkan seperti apa? Illa muka'an wa tasdiyatan. Kecuali seperti siulan atau seperti tepukan. Apa maknanya? Maaf Bapak Ibu, banyak orang sholat yang penting baca. Tanya artinya. Gak tahu apa ya artinya ya. Loh Anda tadi baca apa? Ih saya mah baca semua, doa istiftah baca, ruku baca, sujud baca, sampai salam baca, doa semuanya. Doa ruku, doa, kan namanya doa kan? Artinya apa? Wah gak tahu ya. Kira-kira sama gak dengan orang bersiul? Keluar suara tapi nggak ngerti apa-apa. Sama. Allah ibaratkan seperti itu. Betapa banyak umat Islam yang penting sholat, cepet-cepet. Bahkan yang dibaca nggak ngerti apa-apa. Maka kata Rasulullah, faqra'u ma tayassara ma'aka. Baca yang telah kamu pahami dalam dirimu. Maksudnya kamu harus baca yang kamu harus paham apa yang kamu baca. Sehingga apa? Dengan paham, masuk ke otak kita, memahaminya, masuk ke hati kita, meyakininya, nanti insya Allah di luar sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah ibarat Allah, seperti siulan, watasdiatan, atau seperti tepukan. Apa makna tepukan? Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat orang bertepuk tangan, gembira apa tidak? Gembira. Silahkan ditanya, arti tepuk tangan apa? Makna tepuk tangan apa? Senang, sudah seperti itu. Coba jelaskan, artinya apa? Gak ada. Dan tepuk tangan itu pelan atau cepat? Nah, tidak ada tumak nina dalam sholat. Seperti orang bertepuk tangan, cepat-cepat. Gak ada orang tepuk tangan pelan kan? Sholatnya cepat-cepat tadi. Gak mengingat Allah. Maka orang yang seperti itu sholat atau tidak? Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang sholat. Walaupun sholat. Kemana tadi tempatnya? Neraka. Neraka apa namanya? Jadi sholat tapi masuk seperti yang Allah firmankan tadi. Juga di dalam surat Al-Hajj tadi. Sujud tapi pantas dapat azab. Karena dia belum ibadah sungguh-sungguh kepada Allah. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan siksa karena kamu ingkar. Kamu tidak menjalankan sesuai aturan, tapi menurut kehendak Anda. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih neraka sakor itu? Adakah yang bisa lepas dari neraka sakor? Membebaskan diri keluar dari neraka sakor? Kembali ke surat 74, ayat 26 sampai ayat 30. Surat Al-Muddathir tadi sudah dibaca ayat 38 sampai 43 tentang orang-orang yang berdosa yang masuk di dalam neraka sakor. Di antara dosanya adalah tidak termasuk yang sholat. 26 sampai 30. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Dan tahukah kamu apa neraka sakor itu?
Iya, sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ada yang bisa lolos dari penjagaan 19 malaikat? Kalau di dunia sipirnya 100 masih bisa lolos, Pak. Asal rata dapatnya. Beres. Atau ketua yang paling tinggi dapat 1, pasti nanti beres yang lainnya. Tapi di neraka, di atasnya dijaga 19 malaikat, adakah yang mampu nyogok 19 malaikat? 1 malaikat aja Anda nggak bakal mampu menyogok. Dan malaikat tidak mungkin mau disogok. Sa'uslihi sakor, sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, tahukah kamu apa itu sakor? La tubqi wa la tadhar. Neraka sakor itu tidak pernah meninggalkan penghuninya, tidak pernah membiarkan penghuninya, kecuali selalu diazab, diazab, diazab. Lawahatun lil bashar, yang azabnya neraka sakor itu membakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Allahu Akbar. Adakah yang bisa lepas dari azab Allah? Adakah yang bisa menahan azab Allah? Sungguh Allah berikan keterangan-keterangan ini semua agar kita ada rasa takut di dunia. Jangan sampai nanti terkena azab. Jangan sampai terkena azab. Hari ini saya khusus sampaikan ayat-ayat berkaitan dengan azab. Nanti bagaimana langkah kita, cara kita agar terhindar dari azab ini, insya Allah untuk kajian berikutnya. Karena berseri sudah, seri pertama sudah, ini kedua, insya Allah ketiga kita selesaikan yang akan datang. Kenapa ini betapa penting? Karena sungguh Bapak Ibu tidak akan ada yang mampu menahan diri dari azabnya Allah. Sehingga Allah ceritakan azab-azab itu di dalam neraka, di dalam Al-Quran, supaya ada rasa gentar, ada rasa takut. Tapi anehnya manusia nggak pernah takut. Tapi lihat azab langsung di depannya, walaupun kecil, ketakutannya nggak tahu kemana-mana. Coba lihat, ada harimau lepas di luar. Ada yang mau keluar nggak di antara kita? Awas, ada harimau lepas, sampai sore juga nggak ada yang berani keluar. Awas, ada azab neraka yang dahsyat, luyur melulu. Allahu Akbar. Ini manusia, gak nampak Pak tadi azabnya. Gak nampak, tapi jelas dalam ayatnya, tegas dalam ayatnya. Dan Allah sudah berkata pasti benar. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Rabbmu. Maka yang paling utama dari seluruh ibadah, yang selalu ditekankan oleh Allah, mana perintah yang paling banyak diulang? Salat. Sampai urusan keluarga, yang paling harus sering diingatkan apa? Salat. Karena memang kadang-kadang salat itu mungkin karena rutin, jadi malas dikerjakan. Kalau orang-orang tua seperti kita, insya Allah udah enggak. Coba lihat anak-anak kita, menantu kita, saudara, ya Allah yang masih muda-muda, merasa masih jauh hidupnya. Memang yakin kontrakan tubuh Anda masih jauh? Ya bapak yang udah 60-70 tuh, yang udah agak bau. Bau apaan? Loh memang mau mati harus bau tanah dulu Pak? Nah, yang masih kinclong aja bisa mati kok. Keluar dari salon wangi loh Pak, bisa mati. Bisa tabrakan, bisa yang lain. Allah ingatkan itu untuk semua. Untuk semua, agar kita jangan bermain-main. Karena hukum Allah pasti berlaku. Dan sungguh azabnya Allah tidak akan ada yang menahan. Dan dikatakan tadi, dibakar kulit manusia. Manusia dibakar kulitnya, kira-kira hancur apa tidak? Mati atau tidak? Mati. Jadi enak dong kalau mati nggak diazab lagi. Surat 4 ayat 56. Surat 4 ayat 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bapak, Ibu pernah kena luka bakar sedikit enggak? Pernah. Kira-kira untuk menyembuhkan normal kembali butuh waktu berapa lama? Seminggu paling lama. Kalau lukanya kecil Pak. Kalau lukanya agak lebar, setelah sembuh masih ada cacatnya atau utuh kembali? Bagaimana di neraka? Nunggu seminggu? Istirahat dong enak. Seketika. Innalladzina kafaru bi ayatina tuh.
ingkar kepada ayat-ayat kami. Ayat Allah yang ringan, enak nih. Yang ini berat, jangan nih. Kok dipilih-pilih? Siapa yang mengingkari ayat-ayat kami, pasti kata Allah, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hancur, tubuh mereka hancur luluh lantak, diganti kembali, dibentuk kembali dengan kulit dan tubuh yang baru. Liyadzuqul adzab, terus berulang agar mereka merasakan azabku, kata Allah. Jadi azab di akhirat itu begitu dahsyatnya, yang Allah sendiri takut makhluknya manusia ini masuk neraka. Tapi anehnya manusianya nggak pada takut. Rasul saja yang diutus oleh Allah mengatakan takut umatnya masuk neraka. Anehnya umatnya nggak takut masuk neraka. Sungguh Allah itu innallaha kana azizan hakimah. Allah benar-benar maha perkasa, Allah maha bijaksana. Keperkasaan Allah tidak akan ada yang menandingi, kebijaksanaan Allah tidak akan menandingi. Artinya siapa yang betul-betul berusaha gak bakal keliru di akhirat. Tapi siapa yang gak berusaha, walaupun Anda berlindung kayak apapun, gak bakal bisa selamat di yaumil akhir. Sungguh Allah azizan hakimah. Keperkasaan Allah tidak akan ada yang mengalahkan. Allah ulang-ulang ayat tentang ini. Tidak ada kematian, tidak ada kematian, tidak ada kematian. Untuk kita ada rasa takut karena kematian itu hanya berlaku satu kali di dunia. Kita hanya berlaku satu kali di dunia. Tapi kalau ditanya berapa kali Anda mengalami kematian? Berapa kali? 2 kali. Berapa kali mengalami kehidupan? 2 kali. Mana kematian yang pertama? Lihat coba di Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu kembalikan. Berapa kali mati di situ? 2. Berapa kali hidup? 2. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulu kamu mati. Maksudnya mati itu sesuatu yang tidak ada. Kita dulunya mati, nggak ada. Fa ahyakum, sekarang kita dihidupkan. Suruh ngontrak di tubuh kita sementara di dunia. Berapa lama? Wallahu a'lam. Nanti rohnya dicabut, kontrakan tubuh di dunia habis. Mati lagi oleh Allah. Summa yumitukum. Saat mati lagi, summa yuhyikum. Kamu akan hidup lagi. Hidup yang kedua itulah tidak pernah ada lagi kematian. Terus menerus diuji oleh Allah dengan berkali-kali, terus menerus. Artinya siksa itu akan terus berlanjut selama Allah izin, selama Allah tetapkan mereka ada dalam neraka. Sebelum Allah angkat mereka dengan syafaat, tidak akan ada yang bisa melepaskan diri. Tidak ada kematian, tidak ada kematian. Lihat lagi surat 14, surat Ibrahim ayat 16 dan 17. Di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Na'udzubillah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Na'udzubillah. Bapak Ibu Afan, ini sekedar ilustrasi bayangan. Sohibul Bait sudah menyediakan hidangan. Kan nikmat pas setelah ini ya Pak ya. Tapi qadarullah diuji ada semangkok kecil nanah campur darah yang busuk ditaruh di tengah-tengah. Masih ada yang berani makan nggak? Hidangannya loh, bukan nanahnya dan darahnya. Baru denger aja, gemetar kita. Allah gambarkan ini supaya ini loh nanti betul seperti ini di yaumil akhir. Allah katakan wa mi waraihi jahannam. Orang-orang yang nanti durhaka di dunia pasti di hadapan mereka akan dihadapkan neraka jahanam. Dan ketika telah masuk di dalam neraka, yusqa mimma'in shadid. Diberi minumannya air nanah bercampur darah yang busuk. Kira-kira bisa ditelan enggak?
Tuh sampai di ayat 17 dikatakan, ya tajarra'uhu, diteguknya air nanah itu, ditelannya air nanah itu, wala yakadu yusihuh, hampir nggak bisa ditelan. Ganjel di kerongkongan, Pak. Kita baca aja sudah ngeri nggak, Pak? Ya Allah, semuanya udah bergidik. Gimana kalau kenyataan? Wala yakadu yusihuh, hampir nggak bisa ditelannya. Tapi nggak ada minuman yang lain. Wa ya'tihil maut min kulli makan, datang azab yang mematikan dari segala penjuru. Wa ma huwa bimayyit, tapi enggak mati-mati. Kenapa tadi? Diganti. Wa mi waraihi azaban ghalid, bahkan masih ada azab yang lebih berat di hadapan mereka. Jadi enggak pernah kendor, Pak. Kalau api di dunia pertama panas, lama-lama gimana? Kalau di neraka tidak pernah rendah, terus menerus seperti itu. Aduh, kok minumannya nanah, Bo? Jangan nanah. Ada selain nanah kira-kira? Silakan surat 18 ayat 29. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Maaf, sampai sini dulu, Bu. Kalau ayat ini berhenti sampai sini, enak apa enggak? Enak, boleh milih. Inilah yang dilakukan sebagian dari orang-orang jil ketika mempropagandakan pluralisme agama. Semua agama sama. Yang masuk surga bukan cuma orang Islam. Yang penting taat kepada Tuhannya masing-masing. Wong Quran aja Tuhannya orang Islam ngomong begitu dalam Quran kok. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran datang dari Tuhan kamu, yaitu Tuhan masing-masing. Faman syaa'a falyu'min, diterjemahkan, maka barang siapa yang mau memeluk Islam, silakan tetap Islam, beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau memilih selain Islam, karena kafir itu kan sebutan orang non muslim, berarti yang memilih selain Islam gak apa-apa. Tuh Quran aja boleh kok, tapi ayatnya dikebiri, ayatnya dipenggal. Betul awal ayatnya, tapi sudah berhenti belum ini? Belum. Baru ada di situ huruf apa? Berhenti sementara. Waqaf lazim di situ baru berhenti. Jangan berhenti, sambung. Apa sambungannya? Inna a'tadna lidzalimina nara. Sungguh orang yang mencari selain iman itu zalim. Maka orang yang zalim Allah sudah sediakan neraka. Ahata bihim suradikuha, yang panasnya neraka itu mengelilingi, mengepung mereka. Jadi neraka itu panasnya nggak ada yang adem, Pak. Kalau di dunia di sana panas, bisa ngadem nggak? Cari naungan pohon atau ke kamar nyalakan AC, adem. Di neraka, ini panas banget, milih sebelah sana, nggak ada. Ahata bihim suradikuha, gejolak panasnya neraka mengepung mereka. Wa iyastaghisu, dan jika penghuni neraka itu beristighatsah, meminta pertolongan untuk diberi air minum, apa minumannya? Yughasu bima, Allah kasih air minum, tapi kalmuhl, yang air minum itu panasnya setara besi mendidih. Allahu Akbar. Maka apa yang terjadi ketika ada orang minum besi mendidih? Satu tegukan, dikatakan oleh Allah, yashwil wujuh, hancur luluh wajah dan tubuh. Satu kali minum hancur luluh wajah dan tubuh. Bi'sas syarab, itu seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, itu seburuk-buruk tempat kembali. Bayangkan Bapak Ibu, ayat-ayat ini diulang-ulang loh oleh Allah. Supaya apa? Ada rasa takut, bergetar hati kita, bergetar bulu roma kita, kulit kita, lalu kita makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Boleh jadi makin jauh dari Allah karena ayat yang kayak gini nggak pernah dipelajari, nggak dibaca. Oh, ini keras banget, jangan ngaji, jangan sampaikan ayat yang gini, yang enak-enak. Nanti kapan Anda tahu ancaman? Akhirnya apa? Yang benar-benar hak ditinggalkan, yang nyerempet-nyerempet dikerjakan. Akhirnya merasa aman.
Itulah padahal Rasul menyampaikan, Rasul itu sebagai syahidan, mubasyiran, wa nadhira. Saksi, kabar peringatan, kabar pemberi peringatan, kabar gembira, kabar peringatan. Memberi kabar gembira tentang surga, ceritakan surga. Memberi kabar peringatan tentang neraka, dahsyatnya adab, ceritakan. Maka adil di dalam penyampaian. Ada peringatan tentang azab, sampaikan azab. Ada pemberi kabar gembira tentang nikmat, sampaikan nikmat. Jangan hanya yang nikmat-nikmat. Hari ini kita khusus pelajari ayat berkaitan dengan azab. Betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya. Adakah manusia yang bisa lolos dari azabnya Allah? Demi Allah, tidak ada. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari jauhkan diri kita dari azab Allah. Pelihara diri kita dari azab Allah. Jaga diri kita dari azab Allah. Bagaimana caranya? Insya Allah bulan berikutnya kita ketemu lagi untuk sesi ketiga dari menjauhkan diri dari azab Allah. Wallahu a'lam. Waktunya telah habis. Kita untuk sesi berikutnya tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau berdialog, bertanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan, ada waktu untuk tanya jawab. Ada Bu, Pak Edi, yang mau bertanya. Pak Edi mau tanya ya. Kalau nggak ada saya yang nanya. Oh Ibu, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sedekah bagi orang yang meninggal, nanti pahalanya akan sampai kepada yang meninggal, begitu Ibu? Bisa ya, bisa tidak. Tidak bisa secara umum pasti. Baik, Ibu buka surat 2 ayat 123. Surat 2 ayat 123. Allah sudah mengingatkan kita sejak kita hidup di dunia. Wattaqu yauman, takutlah kamu akan suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima tebusan. Wala tanfa'uha syafa'ah, tidak akan diterima baginya syafa'ah. Wala hum yunsarun, mereka tidak bisa ditolong. Siapa itu? Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, orang-orang mati dalam keadaan syirik, orang-orang mati dalam keadaan ketika dia mati ingkar kepada Allah, termasuk diantaranya bunuh diri. Mati dalam kedoliman, putus, gak ada lagi. Kecuali orang-orang yang punya iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Apabila telah mati manusia, anak Adam, putus amalnya. Jadi nggak ada lagi pahala yang bisa mengalir. Illa min thalathin, kecuali 3. Pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bisa dilakukan oleh anak-anak keturunannya yang sama-sama soleh selama orang tuanya soleh dan orang tuanya telah mendidik anaknya dengan benar. Karena ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairan falahu ajzi mithla fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ketika yang ditunjuki kebaikan beramal kebaikan, orang yang menunjukkan mendapat pahala seperti yang berbuat. Ada seorang tua meninggal, anak-anaknya saleh, dididik orang tua, hasil harta orang tua, diajarkan oleh orang tua. Walaupun orang tua nggak punya ilmu, tapi menitipkan di sekolah sama guru, sama ustadz. Berarti usahanya dari orang tua melalui para guru. Anak ini soleh, maka setiap amal anak soleh itu dapat orang tuanya otomatis. Maka ketika bersodakoh, otomatis orang tuanya mendapatkan. Walaupun gak mengatakan sodakoh saya atas nama orang tua saya yang sudah wafat, Allah tahu. Karena kita hidup ini dari siapa? Maka sodakohnya orang tua yang masih hidup maupun setelah meninggal, anak-anaknya meneruskan kebaikan mengalir. Tapi dua-duanya punya iman. Kalau nggak punya iman, putus.
Yang kedua, ilmun yantafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan dengan ilmu itu. Ketika masih hidup punya ilmu, disampaikan, diajarkan, dimanfaatkan. Dan yang paling utama manfaatkan ilmu kepada siapa? Anak. Karena maaf, ada wanita kurir, bukan karir. Siapa wanita kurir? Wanita yang kerja di luar. Yang lebih pontang-panting di luar. Itu kurir loh Pak. Walaupun profesor, doktor, jadi apapun kurir. Karena dia disuruh-suruh. Iya, wanita kurir. Ilmunya S2, S3 untuk orang lain, anaknya dirawat babysitter. Ya Allah, maaf, saya nggak merendahkan arti babysitter, enggak. Tapi kenapa Anda belajar dapat ilmu tinggi untuk orang lain, anak-anak dititipkan oleh tamatan SD, tamatan SMP, lalu dapat ilmu dari mana? Dari luar. Ya jangan harap Anda mendapatkan kebaikan dari anak. Kalau si orang tua nggak mendidik dengan baik, ada timbal balik. Maka dengan ilmu yang bermanfaat, insya Allah mengalir. Yang ketiga, waladun salih. Anak-anak yang soleh, amalnya mengalir, yad'ulah, ditambah lagi doanya dikabul. Jadi anak soleh itu aset paling utama Bapak Ibu, yang sering kita abaikan. Kalau itu mengalir, kalau itu dilaksanakan, orang-orang yang hidupnya selama hidup membela agama Allah, taat di jalan Allah, bahkan Allah katakan mereka nggak pernah mati. Amalnya nggak pernah mati. Maka jangan kamu katakan dia mati. Silakan lihat Al-Baqarah 154. Al-Baqarah 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mati, terbunuh di jalan Allah, dia mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak sadar. Apanya yang hidup? Bukan jasadnya, amalnya. Hidup di sisi Allah. 169 Ali Imran. Surat yang maknanya sama tadi dengan Al-Baqarah 154, Ali Imran surat 3 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang telah mati terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka. Apa itu maksudnya? Mengalir pahalanya, yurzakun, mereka mendapatkan rizki. Rizki apa? Bukan rizki materi, rizki sehat, bukan. Rizki pahala gak keputus. Subhanallah. Persis seperti sabda Rasulullah. Mati manusia yang taat kepada Allah gak terputus. Dari sodakohnya, dari ilmunya, dari anak solehnya. Maka ketika anak soleh bersodakoh, berkurban untuk orang tua, monggo-monggo saja. Tapi apakah diterima atau tidak, orang tuanya dulu bagaimana di dunia. Lah orang tuanya nggak pernah berusaha iman, tiba-tiba anaknya beriman. Kira-kira bisa sama-sama di surga nggak? Karena syaratnya sama-sama di surga dengan keluarga, orang tuanya iman, keturunannya iman, semuanya beriman. Nanti Allah pertemukan di surga. Surat 52, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang diikuti oleh anak cucu mereka yang sama-sama beriman. Jadi orang tuanya beriman, keluarganya beriman, anak cucunya akan diikuti semua dalam keadaan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kumpulkan mereka dengan iman mereka itu, dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dipertemukan di dalam, Allahu Akbar. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Kalau orang tuanya iman, amalnya banyak, anaknya enggak, ya enggak bisa nyambung. Orang tuanya beriman, anaknya beriman, nyambung. Anaknya beriman, orang tuanya enggak beriman, ya putus.
nggak bisa tolong menolong. Jadi apakah setiap anak soleh bersodakoh pasti orang tua dapat? Bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana keadaannya ketika di dunia. Nggak semata-mata pasti dapat. Ada aturannya. Kalau sama-sama iman, ayat itu jelas. Dihubungkan mereka, kami hubungkan mereka dalam sebuah kenikmatan di dalam surga dengan anak keturunan mereka. Allah tidak mengurangi sedikit pun amal mereka. Tapi ingat di ujung ayatnya, Allah katakan, kullum ri'im bima kasabarahin. Tiap-tiap diri manusia terikat dengan usahanya. Jadi kalau kita ingin terbebas dari api neraka, dari azab Allah, usaha sendiri atau nebeng? Nebeng nggak bisa, Pak. Yang imannya benar di dunia, nanti di yaumil akhir dibangkitkan membawa cahaya iman, pasti menuju surga. Yang imannya nggak benar, walaupun itu saudara dekat, anak, istri, orang tua, nggak bakal bawa cahaya iman. Jangan harap bisa menuju ke surga. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat ke-12. Surat 57, Al-Hadid, ayat ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah, yaitu pada hari nanti orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Cahaya iman mereka memancar di hadapan mereka, memancar di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari itu kalian semua mendapatkan kabar gembira, kegembiraan akan meraih surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalika huwal fawzul adzim. Itu bagi mereka kemenangan yang besar. Jadi dapatnya cahaya iman di yaumil akhir karena usaha bukan? Usaha masing-masing. Sekarang ada yang gak berusaha walaupun keluarganya keluarga dekat. Tadi ingat bagaimana Rasulullah bersabda ketika mendapatkan wahyu, surat 26 ayat 214, ngomong sama Fatimah. Ya Fatimah, angkidhi wa anfusaki minan nar. Pelihara dirimu, jaga dirimu dari api neraka. Inilah amliku minallahi syai'an. Aku nggak bisa menolongmu di sisi Allah sedikit pun. Apalagi kita. Artinya di sini masing-masing. Maka orang yang di dunia munafik nggak mau mencari iman dengan benar, tapi ngomongnya aku iman, dapat cahaya iman enggak? Lihat ayat ke-13-nya di surat yang sama. Surat 57 tadi. Tadi di ayat 12, orang laki-laki beriman, perempuan beriman membawa cahaya iman depan dan sebelah kanan, lalu masuk surga. Lihat yang ayat ke-13. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari ketika laki-laki munafik, perempuan munafik memanggil-manggil, menyeru, memanggil, mengatakan kepada siapa? Lilladzina amanu, orang yang beriman, yang punya cahaya iman. Kata orang munafik mengatakan begini, Ungzuruna, tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil sebagian cahaya kamu. Kenapa? Kami nggak punya cahaya. Untuk masuk surga butuh cahaya, tapi kami gelap. Minta sama siapa? Saudaranya yang beriman. Diberi atau tidak? Orang beriman cuma mengatakan, qila rji'u wara'akum. Kembalilah kamu ke belakang sana. Faltamisu nuron, cari olehmu cahayamu sendiri. Dicuekin, Pak, nggak ditolong. Itu tadi yang kata Allah, bapak, anak, orang tua, ibu tercerai-berai. Kalau di dunianya nggak punya usaha, faltamisu nuron. Maka Allah tetapkan, faduriba bainahum bisurin lahu babun. Diadakan di antara mereka orang yang imannya benar dengan orang yang dusta tadi, yang munafik. Ada dinding memisah yang di tengahnya ada pintu. Batinuhu fihir rahmah. Di sebelah dalam mereka ada rahmah, yaitu surga, nikmat yang Allah akan berikan kepada mereka. Wa dhahira min kibalihil azab. Di luarnya ada azab. Jadi orang yang dapat azab adalah orang yang di dunia usaha menjauhkan diri dari azab Allah. Bisa menimpa kepada siapapun. Na'udzubillah, semoga kita tidak tertimpa azab Allah. Demikian jawaban saya, wallahu a'lam. Siapa tadi yang mau bertanya satu lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. mau tanya tentang sholat. Karena kondisi saya seperti ini Ustaz.
Saya bantu ibu jaga bapak. Ya. Jadi kadang kalau kita lagi pergi atau di rumah, kita nak sholat duluan. Kata ibu. Iya. Ya, Nah, terus akhirnya ibu jaga sholat. Ibu jaga suami. iya. Nanti saya bisa Sholat. sholat Ya. duluan. Ya. Karena mau cepat ambil Ya. wudhu sekali, Ya. sekali gitu. Jadi nggak 3 kali. Nah sholatnya saya nggak baca suratnya, tapi Bismillah Al-Fatihahnya baca. Langsung sholat. Langsung. Jadi karena cepat gitu, Ustaz. Iya. Tapi gimana, Ustaz? Sebentar. Apa iya sampai segitu parahnya Bu bisa meninggalin maksudnya karena saking pentingnya harus di. Ya, bapak itu Alzheimer. Oke, baik. Gitu, jadi Ibu bisa menyiasati. Sebelum waktunya sholat ibu sudah berwudu. Bisa nggak sempurna? Ya. Jangan sampai Rasulullah perintahkan 3 kali loh. Bukankah Rasul teladan terbaik? Ingat kata Rasul, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Kalau Anda nggak sempurna wudunya nanti sayang kan? Jadi yang Rasulullah perintahkan cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali. Nggak makan waktu 1 menit insya Allah. Apa iya 1 menit nggak bisa? Jadi serepot apapun dunia, sampai Rasul dalam peperangan, sholat nggak? Perang lagi ngadepin siapa? Allahu Akbar. Sambil manggul senjata. Ibu perang ketika melawan hawa nafsu. Oke, orang tua ibu Alzheimer. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk orang tua ibu yang terbaik insya Allah. Intinya bisa disiasati. Bisa wudhu sempurna sebelum waktunya sholat, setengah jam sebelumnya. Atau kemudian pada saat mau wudhu, tolong di-prepare betul-betul. Sekarang wudhu sempurna itu nggak lebih dari 5 menit sampai ke doa. Nggak lebih loh. Masa kita nggak bisa meninggalkan 5 menit untuk Allah? Plus sholat yang sempurna. Kalau 4 rakaat, ya jangan 5 menit ya, 7 menit kayaknya paling minimal. Kalau 2 rakaat 5 menit lah, oke lah. Nanti sholat sunnahnya zikirnya gimana? Sambil nemenin Bapak. Zikir. Nanti setelah selesai, gantian sholat. Sholat sunnah itu yang terpenting ba'da duhur, ya sesudah duhur. Ba'da maghrib, sesudah maghrib. Gak harus setelah zikir harus langsung, tidak. Bahkan Rasulullah biasanya zikir dulu di masjid, doa di masjid, beliau pulang ke rumah, di rumah baru sholat. Berarti sudah ada, kadang bicara dulu, kadang ini dulu. Yang penting belum masuk waktu berikutnya. Jadi disiasati, karena sholat yang paling utama. As-salatu imaduddin. Sholat itu tiang daripada agama. Semoga Allah berikan kekuatan untuk ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Oh, ada lagi, silakan. Silakan ibu. Ya. Ya. Iya. Terus? Iya. Iya, iya. Ibu, sebetulnya ketika seseorang belum punya anak, insya Allah ini kan juga ujian. Yakin bahwa ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat memilukan ibu di Suriah. Ada seorang laki-laki menikah kira-kira hampir 10 tahun. Qadarullah belum punya anak. Alhamdulillah hamil. Pada saat hamil, sudah bulannya mau melahirkan, pergi ke rumah sakit. Dengan sukacita akan melahirkan ayahnya, ibunya, subhanallah. Di tengah perjalanan, Allahu Akbar, datang pun suaminya, istrinya, anak yang di dalam kandungannya, qadarullah diambil oleh Allah. Melalui kedoliman seorang manusia yang rakus dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dan sungguh itu sangat memulukan. Mati, tapi insya Allah syahid sabilillah. Yang harus kita catat, ada orang punya anak, ada orang gak punya anak. Bahkan pengen laki-laki dapatnya perempuan, pengen perempuan dapatnya laki-laki. Yang pengennya sedikit terus-terusan dapat. Itu dari siapa? Kita yakini itu dulu. Coba ibu penanya buka ayat ini, mudah-mudahan menjadi penenang hati ibu. Surat 42. Ayat 49 dan 50.
lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah, kepunyaan Allah, semua yang di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah mengaruniakan anak-anak perempuan saja kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengaruniakan anak laki-laki saja kepada siapa yang dikehendaki. Maaf, di antara yang hadir, ada yang punya anak cuma laki-laki? Ada. Ada yang punya anak cuma perempuan? Ada. Ada kan? Duh, pengen banget nongolnya perempuan lagi, nongolnya perempuan lagi. Giliran punya cucu, laki-laki semua, pengen perempuan gak dapat. Misal, ini kata Allah, Allah memberikan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang kehendaki. Au yuzawijahum dzukranan wa inatha. Atau Allah memberikan anak laki-laki dan perempuan komplit kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang ngatur ini? Lalu ujung ayatnya bagaimana? Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah pula yang menghendaki seseorang mandul. Betul, ini Allah yang menghendaki. Sudah, jangan terlalu sedih. Terus berharap. Nabiullah Ibrahim puluhan tahun menanti bayi. Betul? Sarah puluhan tahun. Hajar baru dinikah beberapa tahun dapat anak. Kembalikan pada Allah. Dan ingat, mulianya seseorang bukan karena punya anak atau tidak punya anak. Ketika dia tidak punya anak, Allah Maha tahu yang terbaik untuknya. Boleh jadi dengan tidak punya anak dia akan lebih dekat dengan Allah. Hibur dia, jangan sampai kemudian tidak punya anak, kemudian itu tadi membanding-bandingkan, ibu kan enak punya saya kan, jangan. Karena seperti itu seakan-akan belum mensyukuri nikmat. Sampaikan ayat ini tadi, Bu. Yang dikasih perempuan saja ada, laki-laki saja ada, dua-duanya mandul juga ada. Allah innahu alimun qadir. Dia Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Jangan diprotes perbuatan Allah, tapi kita berusaha, monggo. Wallahu alam, cukup barangkali ya Bapak Ibu. Oh, satu lagi, boleh maaf. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini Pak, sholat tahajud. Ya. Itu ada yang bilang artinya sholatnya itu 2-2 gitu. Ya. Ada juga yang bilang 4-4-3. Ya. Nah, pertama ya Pak ya. Kedua, mulai sholat witir, nanti diharuskan masih harus sholat witir. Baik. Sedangkan waktu, makanya waktu bisa mepet gitu ya, dengan waktu subuh itu bagaimana sebaiknya? Terima kasih. Yang mengatakan sebaiknya dua-dua berdasarkan dalil. Kalau tidak salah menjelang Ramadan dulu kita bahas secara tuntas di sini. Tapi tidak mengapa saya berikan jawaban kepada Ibu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, as-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu sebaiknya 2 rakaat. 2 salam. Tapi Aisyah mengabarkan dalam hadis sahih Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, 13 rakaat. 13 rakaat. Dalam riwayat yang lain 12 rakaat, 11 rakaat. 11 rakaat, 11 rakaat. Sallu arba'a rakaatan. Rasul salat 4 rakaat. Sallu arba'ata rakaatan. Rasul salat 4 rakaat. Sallu salasa rakaat. Kemudian salat 3 rakaat. Dalil ini yang mengatakan 4-4-3. Tapi para ulama mengatakan karena 4-4-3 itu Aisyah tidak mengabarkan bagaimana sholatnya, apakah 2 salam atau sekaligus, maka sebagian ulama bahkan jumhur kebanyakan ulama berpendapat yang paling kuat, yang paling baik adalah mathna. Karena itu perintah. Sholat malam itu 2 salam, perintah. Sementara Aisyah mengabarkan kabar bahwa Rasulullah sholat malam 4 rakaat, lalu 4 rakaat, lalu 3 rakaat. Nah, dalam hal ini ada ulama yang berpendirian di tengah. Artinya apa? Boleh 4-4. 4-4-3. Tapi 4-4-3 itu terpecah jadi 2 lagi. Satu pendapat jangan pakai tasyahud awal, satu pendapat pakai tasyahud awal. Maka kalau seperti ini ada perbedaan, mana yang kita yakini? Yang tidak ada pertentangan mathna. 2 pasti selamat. Maka sebaiknya
Dua. Pertanyaan kedua, apakah sebaiknya witir? Witir itu al-witur hak. Witir itu hak ala kullil muslim, atas setiap umat muslim. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh 4, yaitu Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi dari Kharijah bin Khuzafah, Rasul SAW mengatakan begini, Innallaha amadakum bis salah. Sungguh Allah itu telah memberikan kebaikan kepadamu melalui salat. Huwa khairul lakum min khumrin na'am. Salat yang kamu kerjakan itu lebih baik dari onta-ontamu yang warnanya merah. Maksudnya kendaraan terbaik itu kalah dengan salat. Kulna, kami bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Salat apa itu wahai Rasulullah? Al-witr, witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Sejak selesainya salat isya sampai sebelum waktu fajar. Jadi ibu salat witir boleh sesudah isya, boleh sebelum tidur, tengah malam boleh, sebelum fajar boleh. Tapi sudah kita pelajari, sebelum fajar, akhir malam itu yang terbaik. Jadi sebaiknya witir. Justru ibu kesiangan, gak mampu untuk tahajudnya, cukup ibu witir 3 rakaat, 2 salam, 1 salam, boleh. Insya Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan, semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.